Saya Fabio Di Gianantonio, Federal Roll Cruising Team. Saksikan saya di MSGP Channel. Oke guys, kita tampil lagi di episode lanjutan kemarin ya. Di mana kita akan membahas mengenai urutan 4, 5, 6. Tapi aku gak mau bahas itu. Aku mau bahas orang yang selalu menjadi musuh bebuyutan dari seri Qatar. Miller lawan Mir. JM vs JM. Kok di situ langsung? Banyak yang nanya soalnya. Ini kenapa sih ini orang berdua ini? Sebetulnya sih nggak iseng aja kemarin menurut saya Mir. Dia mau masuk mungkin break sedikit too late. Ya masuk dalam udah nggak bisa kunci tikungan di apex. Dia lebar tabrak tabrak Miller. Kenapa saya bilang dia nggak iseng aja? Karena dia langsung minta maaf. Iya. Dan langsung maaf kayak begitu, artinya dia tahu dia salah. Dan oke lah Miller nggak senang pastilah karena bahaya, tapi memang kesalahan racing sih saya bilang. Jadi Racing accident nggak usah dibikin panjang lebar. Normal reaksinya dari Miller, kasihan juga karena dia lagi di depan dan ditabrak, dan dia gara-gara itu juga kehilangan 2 posisi. Karena Bastian ini masuk paling pinter itu. Itu Bastian ini itu nanti akan kita lagi. bahas lagi itu. Dan satu lagi tentang Joan Mir ya. Di balapan kemarin dia kehilangan gelar juara dunia karena poinnya udah terlalu jauh. Akhirnya 78 poin, maksimum 75, jadi dia kehilangan gelar. Dan juga apakah musim ini justru Suzuki juga punya kesalahan yang ya sama? Ya bro, itu bukan kesalahan dari Mir menurut saya. Sama sekali bukan ya? Kalau saya bilang Mir selalu kasih 110% setiap race. Dia konsistensi sangat bagus. Dan dia dapat selalu the best. Ya motornya memang kalah. Kalah engine. Juga whole shot device dapatnya juga belakangan. Dan untuk juga dapat ke belakangan dan langsung jalan dengan sempurna, pasti perlu direvisi dan dibenarin lagi dan disetup lagi sampai sempurna. Karena saya lihat kemarin Suzuki juga kalau di luar tikungan waktu turunnya drastis banget. Kalau kamu lihat whole shot device-nya dari Ducati itu sangat smooth. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi mungkin perlu kerja dan mereka harus kerja keras dan udah mulai kerja keras. Kemarin waktu jangan salah habis Misano kan mereka banyak sekali motor. Mungkin nanti di episode berikut ini sebelum prediksi saya bicara soal hasil tes kemarin di Misano. Karena banyak sekali motor bawa inovasi khusus untuk tahun depan. Dan kebetulan Suzuki juga udah mulai bawa, dan engine especially karena kecepatan engine kurang. Oke lah, handling bike luar biasa tapi nggak cukup. Nggak cukup karena kalau kamu lawan motor seperti Honda dan Ducati, goodbye brothers. Goodbye. Apalagi menurut saya Suzuki nggak sekencang Yamaha juga. Jadi perlu kerja ekstra keras. Kesalahannya Suzuki adalah sesudah post Davide Brivio tidak ada satu manajer tim. Tidak ada. Jadi keputusan dari Jepang adalah bahwa setiap departemen punya kepala sendiri dan ambil keputusan. Tapi menurut saya itu salah karena perlu koordinator. Ya sama dengan Aprilia. Aprilia juga dulu cuma ada Albesiano. Dan itu kacau. Karena Albesiano itu insinyur sebetulnya. Dan dengan Massimo Rivola datang dari Formula One untuk jadi manajer Aprilia, itu kebagian kerjaan. Jadi Albesiano fokus untuk mendevelop baik aja karena dia insinyur, dan Rivola memfokus untuk memanage secara umum timnya. Dengan manajemen Massimo Rivola itu tadinya itu jangan Alex Espargaro udah mau jauh-jauh loh. Pensiun. Terus dengan Rivola dia bisa stay, bisa hasilnya juga kelihatan tahun ini, dan selain itu bisa ambil Viñales. Jadi Suzuki harus
riset ulang. Ya, riset ulang supaya setiap orang punya kerjaan masing-masing dan sempurna. Karena motornya udah bagus, tetapi kurang manajemen. Dari manajemen tahun ini kurang banget gara-gara nggak ada Brivio. Brivio dulu adalah satu orang yang mendorong Japan habis-habisan untuk inovasi, untuk investasi, untuk bikin tim keduanya, ingat gak? Iya betul. Davide Brivio selalu mau bahwa Suzuki punya 2 tim supaya tim satelit itu bisa bantu tim utama. Karena sini bro, kalau sekarang 4 motor yang turun dengan 4 pembalap yang berbeda, itu semuanya bisa kasih input dan untuk membangun motor lebih cepat daripada cuma 2 orang. Iya betul. Benar gak? Betul. Nah di situ kesalahan. Jadi aku nggak bilang bahwa kegagalan ini, oke lah selalu adalah mix antara pembalap sama timnya, tapi kegagalan ini tahun ini itu lebih kepada tim daripada Mir sendiri. Jadi menurut bukan saya. Mir ya? Kalau kamu lihat juga Rins juga bahwa pembalap extraordinary tahun ini nggak bisa perform kecuali terakhir-terakhir ini. Kenapa? Karena dia juga mau menang, dia itu very fast rider, mendorong lebih daripada motornya bisa. Mendorong lebih daripada seharusnya, makanya sering jatuh crash. Hampir kalau seperti... Mir itu mengerti bahwa limit itu di situ ya di situ, tapi dengan limit itu bisa selesai urutan 3, urutan 4, urutan 5, tapi nggak cukup untuk jadi juara. Tahun ini aja belum pernah juara, gimana? Apakah bro? Yang kejadian Rins musim ini itu mirip seperti kejadian Aleix Espargaro musim lalu? Bisa jadi. Mirip ya? Ya mirip Memaksakan diri di luar motornya ya? Ya. Saya rasa itu Suzuki bukan lebih, aku lihat bahwa Suzuki punya pebalap fantastis extraordinary loh bro. Ya. Dua-duanya itu menurut saya top rider. Cuman harus extra effort supaya bisa kasih kepada pebalap ini bahan lebih bagus supaya mereka bisa compete sama, apalagi kalau misalnya tahun depan Marc Marquez balik fit dan sempurna bro. Main. Makin berat ya? Makin berat. Sekarang aku mau bahas yang finish keempat kemarin, Jorge Martin. No, salah. Keempat kemarin Rins. Jorge Martin jadi kelima gara-gara dapat long lap penalty. Rins. Aku mau bicara antara dua-duanya ini ya, Martin sama Rins. Karena itu kelamaan sebetulnya Martin di depan. Betul. Ya, di urutan 3 sebetulnya. Urutan 3 loh dia. Iya. Terus sampai Pecco nyusul. Dan Pecco nyusul gara-gara kesalahan Martin. Kalau Martin punya kondisi fisik 100%, Pecco nggak bisa nyusul kemarin. Sebetulnya Martin bikin kesalahan. Karena kamu harus tahu bro, dia kan waktu jatuh di Portimao, patah tulang 8 ya. Yang paling parah kakinya. Paling parah banget kakinya, sama baunya juga, sama tangannya juga. Jadi setiap kali dia turun sejak dia balik dari kecederaan itu, dia nggak pernah sempurna dan sakitnya setengah mati. Kamu kalau nggak perhatiin nggak kemarin habis dia keluar gara-gara kesalahan udah mau jatuh tapi lurusin motor, dia keluar, dia potong es, dia liatin di bawah terus. Kamu tahu dia liatin apa? Liatin kaki. Kamu tahu kenapa? Tidak ada rasanya. Kaki seperti dibius. Jadi seperti kamu terasa badannya cuman bagian atas sama sebelah kiri doang. Mati rasa. Padahal kaki itu di motor lebih penting daripada tangannya. Kalau orang pernah balap tahu bahwa caranya kaki mendorong footstepnya sama menjepit tangkinya untuk belok sepenting apa. Makanya dia bikin kesalahan. Menurut saya balik lagi, steward panel kemarin terlalu berat kasih sanksinya. Dia tuh gini bro, kalau kamu potong tikungan untuk dapat waktu atau menjauhin yang di belakang atau mendekatin yang di depan, itu harus di penalti dong. Betul. Tapi dengan kesalahan itu malah Pecco sebelumnya 1,5 sekon. Dengan kesalahan itu Pecco nyusul jadi 0,5 sekon. Ya. Malah 300 cuman di belakang. 0,300 ya. Ya. Benar gak? Betul. Tapi ada juga satu konsep, ada orang juga bilang, ya tapi zaman dulu, jangan salah, zaman dulu di situ ada gravel. Jadi kalau dia keluar di gravel bisa jatuh atau buang waktu lebih banyak lagi. Betul. Tapi menurut saya long lap penalty terlalu berat. Dia udah ditangkap Pecco, udah kehilangan posisi sama Pecco, udahlah ya. Udahlah. Orang juga cedera kayak begitu, udahlah.
Ya udah dapat long lap penalti, makanya Rins nyusul dan selesai keempat. Rins itu udah lumayan oke. Terakhir ini kenapa? Minimal dia nggak jatuh ya. Iya. Dan dia bisa selesai urutan 4 dan saya bilang itu maksimal yang dia bisa dapat dari Suzuki kemarin. Dan nomor 1 dia finally bisa selesai di depan teammate-nya sendiri. Mir. Jadi itu plus sendiri. Oke. Saya bilang kemarin meskipun dia suka banget trek ini karena 2 tahun lalu tahun Dia 2019 dia juara waktu Marquez sudah jauh banget punya masalah gear, dia jatuh, Rins selesai posisi nomor 1 dan Valentino Rossi bisa selesai posisi nomor 2 dan race dari Jorge Martin gara-gara kebanyakan masalah itu bro, sebetulnya kemarin fantastis. Kenapa? Karena dia dengan kondisi fisik kayak begitu bisa, dia rookie loh. Ya, jangan lupa loh, semuanya di rumah jangan lupa ini rookie. Kita bicara rookie bisa selesai di posisi itu. Sama tahun ini kita punya 2 rookie extraordinary bro. Ya, satu lagi. Satunya laginya adalah Enea Bastianini. Nah. Yang dari kesalahan Miller bukan kesalahan dari Mir, tabrak Miller, dia udah datang dari belakang, udah datang kencang sekali, bisa overtake dan selesai di urutan 6. Masalahnya Bastianini tahun ini adalah di kualifikasi. Kalau di kualifikasi dia bisa start sedikit lebih di depan, dia bisa podium. Apakah dia itu adalah Sunday Rider? Nanti di San Marino 2 minggu lalu aja dia bisa selesai di podium. Kali ini kalau di San Marino dia dapat start dari depan itu bisa juga menang race-nya. Dan jangan salah bro, dia masih cedera karena habis race San Marino kan ada testing. Dia jatuh 2 kali dan bahunya sangat cedera. Dan kemarin dia rada sakit, tapi tetap aja. Makanya saya bilang rookie tahun ini extraordinary. Posisi nomor Miller itu bikin kecewa. Sebetulnya bro gini. Marquez itu cuma khawatir bukan Quartararo, dengan Miller. Dia tahu bahwa Quartararo itu dia pasti balap all full untuk selesai di depan Pecco. Dan kalau ada kesempatan untuk race lawan Marquez dia ambil kesempatan itu. Tapi kalau tidak, ya sudah. Tidak apa-apa, dia nggak akan peduli. Tapi Miller bikin Mark khawatir. Kenapa? Miller punya pace-nya dari FP1, FP2, FP3 itu kencang banget. Dan Marquez bilang kalau Miller untung aja, dia untung bahwa Miller itu waktu Q2 jelek banget. Karena dia bilang dapat ban belakang yang jelek. Makanya dia nggak bisa berprestasi. Padahal di FP1, FP2, FP3, FP4 Miller top banget. Jadi dengan start dari posisi belakang begitu sih Marquez aman. Seperti biasa yang kekurangan dari Miller adalah konsistensi. Oke lah, pasti kemarin ada apresiasi dari Ducati karena dia sportif. Tetapi jangan lupa dia masih punya 1 tahun kontrak. Untuk masih bisa confirm habis tahun depan di Ducati lagi, dia harus cuma 1 caranya, bukan dengan cara ngasih jalan, tapi dengan menang. Kalau dia nggak mulai perform itu harus hati-hati karena ada 2 orang yang ini bahaya sekali. Satunya adalah Jorge Martin, satunya lagi adalah Enea Bastianini. Dan Enea Bastianini bro masih balap dengan motor tua sekali loh. Tahun 2019. Enea Bastianini tahun depan balap di tim Gresini Federal Oil. Enea Bastianini tahun depan dapat motor 2021 motor ini tapi dengan beberapa evolusi dari 2022 dan motor tahun ini motor paling bagus di MotoGP. Jadi Jack Miller nggak bisa tidur dengan nyenyak, nggak bisa. Hati-hati, ya. Dan aku mau bicara juga sedikit. Ini kita udah selesai ya. Belakang mau bicara sedikit tentang KTM, bro. Oke. Karena banyak sekali orang bilang kenapa KTM terakhir ini amburadul. Menurut saya gampang. Dia nggak punya bomber. Tahu nggak artinya bomber? Ya, tahu nggak bomber apa? Kalau kita main bola bomber itu penting. Kalau bomber, utama, kalau bomber nggak masukin gol, tim nggak menang. Iya. Ya,
tim-tim yang top punya bomber yang extraordinari seperti Ronaldo, seperti Neymar, seperti Mbappe, seperti banyak lah. Ya kalau nggak ada bomber, Honda punya bomber. Honda cuma punyanya bomber doang. Tapi punya bomber. Ya dia punya bomber. Punya bomber. Yamaha punya bomber. Bomber doang. Punya tapi. Iya. Ya. Ducati punya bomber lebih bomber dari semua. satu. Ya. Ducati bomber semua. Ya. Suzuki motornya nggak sebagus KTM, duitnya mungkin nggak sekencang KTM, tapi punya 2 bomber. Dua-duanya bomber. Dua-duanya bomber. Sorry bro, KTM nggak punya bomber. Punya pembalap oke, tapi nggak ada bomber. Berbinder, Oliveira, mungkin bomber tahun depan dapat. Itu namanya Raul Fernandez. Tapi harus dibuktikan dan dia start dari Tech 3 dulu. Jadi kesalahan, kalau bisa bilang kesalahan dari KTM bukan cuman dana full untuk mendevelop motornya, tapi mereka harus investasi di satu bomber, satu pebalap utama. Dulu Rossi bomber, Lorenzo bomber, Casey Stoner bomber. KTM nggak pernah ada bomber loh. Nggak ada. Bomber ada, Test Rider. Oh iya, bombernya di Test Rider. Tapi udah tua. Nah itu ya. Pedrosa ya maksudnya ya. Bombernya tuh di Test Rider. Pedrosa itu bomber tapi udah lewat. Seperti main bola sekarang dengan Pele. Bisa lah. Ya kan. Jadi selesai MotoGP di sini. Ya. Kalau kecuali kamu punya pertanyaan yang belum banyak. Untuk informasi, jagoan saya Lorenzo Savadori akan turun di 3 seri. Enggak, satu lagi. Kalau kita bicara Aprilia kemarin, bro, kita belum bahas. Ya. Itu Aprilia sendiri itu tadinya belum tahu kalau punya bomber atau tidak. Karena sebetulnya Aleix performa luar biasa tahun ini. Tapi karena kita nggak ada bandingnya satu tim, nggak tahu bomber siapa. Tapi jelas Aprilia sekarang ambil bomber. Tapi Aprilia ambil bomber. Bomber sekali itu namanya Maverick Viñales. Ya, jadi Aprilia aja punya bomber dan motornya udah maju. Kalau kemarin paling marah, paling gak senang dengan tracknya, paling suara keras itu komplain gara-gara track itu sebetulnya ada Alex Espargaro dan waktu itu crash hampir di setiap seksi. 5 kali crash. Ya, jadi artinya bahwa Quartararo, Alex udah gak suka deh dengan tracknya. Tambah kesel karena bumpy. Tapi kondisinya sama untuk semuanya. Bukan Aprilia gak cocok dengan tracknya, menurut saya pebalapnya lebih kepada motornya, karena semua motor awal-awalnya di F1 gak ada yang cocok karena semuanya aku pernah lihat Marquez, pernah lihat Alex Rins itu sama Ducati sama Miller di tikungan lo di FFP1 lo, mereka waktu bawa di slow-mo itu ban depan belakang jumping lo bro, both lepas dari aspal bro, tung 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 tung. Wow. Ya, artinya apa? Bukan masalahnya Aprilia doang, masalahnya di pebalapnya. Dia nggak udah kesel dan bete banget, makanya jatuh di race juga. Karena sebetulnya udah P8 waktu dia jatuh. Bagus, kan? Ya, makanya. Sorry. Lanjut ke Savadori akan turun di 3 seri terakhir. It's gonna rain. Enggak. Ayo dong. Dengar dulu. San Marino hujan, Portimao hujan, Valencia hujan. Bukan cuma sekali podium, 3 kali podium. Enggak lah, masa udah mau terakhir baru dia podium, seri terakhir lagi Valencia gitu. Coba, baik seperti saya bilang, seri terakhir di Valencia dia sebetulnya urutan 5. Tapi di last lap 2 pemain depan jatuh dan dia selesai nomor 3. Dan kamu datang dengan helmnya yang race berikut, MXGP berikutnya taruh di sini helmnya. Enggak. Udah, Moto2. Ya. Kita gerak ke Moto2 nih. Bro, Moto2 fatal kemarin. Fatal untuk seorang namanya Remy Gardner. 9 poin. Iya, 9 poin karena gara-gara dia sendiri. Iya. Dia itu, aku tapi mengerti frustasinya. Sekarang udah beberapa terakhir ini, di free practice 1, di free practice 2, dan sebelum di free practice 3, di warm up, dan di kualifikasi, dan di warm up, teammate-nya selalu di depan. Frustasi. Tapi salah. Karena dia itu poinnya cukup besar. Kenapa nggak diemin aja? Dia udah urutan 2. Aku udah lihat dia mendorong untuk nyusul Fernandez.
Karena frustasi itu dia capek selesai setiap race di belakang teammate-nya, bro. Tetapi dengan lakukan sesuatu seperti kemarin, dengan emosi, dia kondisinya sekarang lebih parah lagi. Dan jangan salah, bro, Raul akan full or nothing. Nah, itu yang seharusnya dilakukan sama seorang namanya Pecco Bagnaia. Iya, nekat. Full or nothing, karena kamu udah ketinggalan. You go for it. Raul, super. Kalau sekarang Fernandez. 9 poin loh, 9 poin. Jadi open. Open. Di Misano aja, kalau di Misano susah loh. Di Misano itu adalah, oke lah, kalau kita bicara 2 minggu yang lalu, orang Italia semua di Moto2 di Misano kacau balau. Yeah. Tapi jangan pikir selalu kayak begitu. Pasti Dija dan Bez, gara-gara datang dari Texas dengan hasil yang luar biasa, pasti nanti di Misano mereka akan usahakan supaya bisa naik podium. Dan kalau Raul menang lagi karena dia udah menang di Misano, ya menang lagi. Dan tapi antara Fernandez misalnya ada Bezzecchi atau Dija, bisa kena itu ya. Bisa kena. Jadi harusnya tuh dia diem aja, tenang-tenang posisi 2. Jadi ya. nanti di Portimao sama di Valencia kita akan saksikan sesuatu yang fantastis. Dan saya bilang kalau kamu bicara race terakhir, mental itu dari rookie itu nggak ada nothing tulus, karena rookie namanya rookie. Oh ya. Kalau Remy udah punya pengalaman dan dia mau banget jadi juara dan dia tuh pasti dedekannya lebih besar daripada Raul sendiri. Hati-hati Mr. Remy, meskipun kamu pebalap luar biasa, tapi jangan salah bahwa Raul Fernandez tahun ini dia rookie udah 7 kali menang. Menyamakan rekor Marquez ya? Iya, dan dia itu masih ada 3 race lagi. Bisa lawan juga. Marquez tahun pertama di Moto2 waktu jadi rookie juga menang 7 kali. Tapi tahun kedua dia 9 kali. Benar nggak? Dan tahun kedua Marquez jadi juara dunia. Di tahun pertama aja dia bisa kalahin tahun kedua Marquez loh. Iya, betul. Kalau dia lebih dari 9. Itu bahaya itu. Bahaya sekali, makanya saya bilang bomber is coming for KTM, mudah-mudahan ya. Urutan kedua fantastis Dija, meskipun masih bikin kesalahan. Karena kalau saya lihat dari pace-nya Dija kemarin, dia punya pace untuk jadi juara 1, bro. Kalau dia nggak bikin kesalahan itu mundur ke posisi 4 gara-gara belanja, gara-gara lebar. Dia itu udah mau nyusul Fernandez, tapi tahu nggak kenapa belanja dia? Masuk neutral kan? Iya, netral. Karena di tikungan nomor pertama itu paling susah dan paling tajam. Dan sering banget di Moto2 adalah masalah masuk neutral. Kamu tahu kenapa? Karena itu engine standar dari Triumph. Dan neutral adalah antara gigi 1 dan 2. Sering sekali kemarin masuk neutral di Moto2, lihat nggak di tikungan pertama? Nah, itu kurang 3. Fokus. Posisi 3. Posisi ketiga itu Bezzecchi, dia kemarin strateginya lumayan bagus karena waktu di free practice juga selalu di depan tapi nggak paling kencang, tapi dia punya tahun ini Bezzecchi bagus loh, bro. Oke lah, dia harus lawan 2 orang yang alien, tetapi satunya namanya Raul Fernandez dan 2-nya Remy Gardner dengan tim disupport oleh tim yang punya pengalaman juga alien. Jadi dia itu, tapi konsistensi Bezzecchi itu fantastis, konsistensi bagus banget, bro. Dia selalu dapat poin, hampir selalu, jarang salah, selalu ada di situ. Kalau nggak podium urutan 4 dan 5 besar. Menurut saya itu untuk Bez, oke lah, ekspektasi dari kita orang Italia sendiri, ekspektasi dari Bez itu lebih daripada ini. Sebetulnya dengan pengalamannya tim juga, karena sebelumnya dia pernah jadi juara dunia dengan Pecco Bagnaia, tetapi bisa dibilang bahwa Bez oke. Dan kemarin bagus lah. Ya, tinggal sekarang dua-duanya Bez sama Dija balik ke Misano dan naik podium lah at least, karena di rumah sendiri masa begitu. 2 minggu yang lalu sangat amburadul dua-duanya ya. Posisi 4 Augusto Fernandez. Augusto itu bagus terakhir ini, konsistensi paling minimal dapat, dan dia untuk tahun depan adalah salah satu sebetulnya saya tahun ini ekspektasi saya bahwa Augusto juga salah satu calon juara dunia, tapi ya udahlah, lupain aja karena dia awal musimnya jelek ya. Awal musimnya jelek, tapi kelihatannya dia udah ketemu jalannya lagi, dan minimal dia sekarang bisa selesai di depan Saint Louis. Ya, dan itu udah sesuatu.
Posisi 5 aja nih ya. Cameron Bobier. Ini aku kasih penjelasan ya. Dia ini bukan dari Moto3. Dia itu bukan dari Red Bull. Dia itu adalah juara. Bukan dari Supersport juga. Bukan dari Supersport. Masuknya dunia ya. Iya. Dia itu dari Kejurnas Amerika sama Superbike. Ya. Juara 5 kali berturut-turut. Ya, sama juara Supersport di sana juga. Iya. Dulu sebelumnya. Dari Ya. AMA. Ekspektasi orang Amerika semua kemarin yang penontonnya itu banyak banget di Texas. Ekspektasi semuanya itu, dan mereka ekspektasi besar tentang Tower, tentang Joe Roberts. Joe Roberts ya. Tapi amburadul. Sebenarnya yang kasih bangga orang Amerika kemarin dari Bobier itu kemarin bagus banget. Startnya all shot hampir loh ya. Startnya di depan lebar, tapi at least fight. Dan dia usaha sendiri. Dan dia rookie. Rookie. Dan saya bilang untuk tahun depan dia adalah salah satu contender karena dia tahun ini sebetulnya nggak jelek. Ya, dan dia punya juga tim nggak banyak pengalaman. Karena American Racing Team itu pengalamannya bisa dibilang cuma sama Joe Roberts. Dan jadi cuma tim baru juga. Tapi kan coachnya legend. Oh bro, tapi baru. Kalau baru turun di Moto2 tuh belum punya pengalaman dan semua rahasia Moto2. Nggak bisa dibanding American Team sama Aki Ajo bro. Oh ya nggak bisa. Atau VR46 bro. Atau Gresini sendiri. Federal Oil Gresini punya pengalamannya sekarung. Ya jadi menurut saya makanya itu skillnya dari pembalapnya sendiri kemarin keluar, dia nggak bikin kesalahan dan dia full attacking dan dia usaha keras. Oke lah dia tahu tracknya, oke lah dia di situ juara terus dulu dengan nama Superbike, tetapi top, bisa dibilang kita nggak top. Tapi berarti ini positif, sangat positif. Ini juga bisa jadi sisi positif juga ya, bahwa kalau nggak masuk Red Bull Rookie, Asia Talent Cup, Moto3 masih bisa berprestasi dari jalur Kejurnas. Tapi ya harus punya talenta ekstraordinari. Iya sih. Karena Bobier ini 5 kali juara Superbike, bukan kaleng-kaleng juga bro. Tapi terakhir juara AMA Superbike itu bisa jadi juara dunia MotoGP loh. Iya. Almarhum Nicky Hayden itu dari AMA Superbike. Iya benar. Sadari Dirt Track sama AMA Superbike dia benar. Tetapi Bobier ini oke lah bro. Oke, punya lihat aja nanti kita akan dengar lagi nama-nama ini Bobier ini untuk musim depan juga di Moto2 sangat challenging, sangat bagus. Dan selain itu juga urutan 6 kemarin itu dari bagus banget dari Arbolino. Juga rookie juga. Dan dia fighting all the way sama Bobier sampai terakhir ya. Jadi fun. Kemarin saya MotoGP race fun, Moto2 race fun, Moto3 horror movie kita udah bahas. Ya. Horror movie-nya kita nggak usah bahas itu. Ya. Kita cuma bahas 1, 2, 3 Pedro Acosta. Mr. Pedro Acosta kemarin dicium dari apa namanya? Goddess bahasa Indonesia. Dewa beruntung bisa dibilang the goddess of luck, apa namanya bahasa Indonesia? Dewa keberuntungan? Nah, Dewa fortune. Dewa Fortuna dicium. Dia berhenti di pagar loh. Dicium 2 kali. Nomor 1 karena nggak cedera. Iya. Dengan horror movie. Nomor 2 karena dia masih dapat poin. Iya. Karena race-nya itu berdasarkan race pertama dan dia selesai di posisi nomor 8. Ya, kalau harus restart lagi dia udah ciao baby. Karena motornya udah hancur, nggak bisa start lagi, ya. Okay. Jadi beruntung juga meskipun championship makin tipis. 30 poin. 30 poin ini sangat terbuka karena Dennis Foggia kedua. Dennis Foggia gila bro, dorong terus. Dia tujuannya bukan selesai dari di depan Pedro Acosta. Tujuannya dia adalah menang race. Karena dia tahu bahwa kalau dia menang race dia bisa jadi juara dunia. Dia nggak mikir Pedro Acosta. Dia di belakang, nothing to lose, all race, full throttle. Di depan pokoknya, sama kayak Raul Fernandez. Sama kayak Pecco Bagnaia. Salah Pecco Bagnaia lagi. Goreng. Fabio Quartararo maksudnya. Oh iya. Fabio Quartararo, sorry, Raul Fernandez dan apa namanya?
benar tadi Raul Fernandez, Raul Fernandez. Sama dengan Dennis Foggia, sama dengan Peko Bagnaia. Sorry salah. Terus, oke, yang ini ucapan pertama juga untuk Izan Guevara akhirnya menang rookie. Kemarin dia juga beruntung. Walaupun sebetulnya. sempat Karena dia menurut saya ada ini hal. Oke lah dia rookie. Oke lah dia umur cuma 17 tahun. Dia itu juara CEV, CAV, dan dia itu sebetulnya kemarin pantas jadi juara 1. Karena waktu restart kedua juga udah ada gap dari dan di race pertama hampir setiap lap di depan. Jadi menurut saya pantas jadi juara. Tapi aku nggak suka lihat sifatnya dari pebalap kayak begitu. Masuk di dalam pit dan oke lah umur 17 aku mengerti. Tapi sifatnya itu harus nggak boleh kayak begitu. Kalem dikit lah. Iyalah, nggak bisa. Dia tahu ada kamera juga. Dia sebelumnya dia kasih lihat timnya bahwa shock breaker belakang, suspensi belakang udah rusak kan. Abis masuk di dalam dia bikin drama. Please deh, please. Aku kalau tim manager aku marah, meskipun saya mengerti, tapi jangan bikin drama, jangan kayak gini. Ini bukan telenovela, ini bukan ini udahlah kamu jadi meskipun muda harus punya harus bijaksana dan harus minimal kalau pengalaman aku dulu waktu di Thailand ngelihat Aleix Espargaro. Dia juga begitu orangnya. Posisi 7. Dia juga begitu. Iya, tapi sebelum dia ngamuk, pintu pedok itu harus ditutup dulu. Baru dia ngamuk-ngamuk itu terserah orang nggak ngelihat karena kan pembalap Moto2, MotoGP tapi sekarang. Tapi bro itu juga nggak. Entertainment kan. Aku sorry ya. Aku mau bilang ini. Aku nggak pernah lihat Marc Marquez kayak begitu. Oh nggak. Aku nggak pernah lihat Valentino Rossi kayak begitu loh. Nggak. Aku nggak pernah lihat Mick Duan kayak begitu loh. Nggak. Aku nggak pernah lihat Casey Stoner kayak begitu loh. Enggak. Marah tapi nggak pernah. Enggak. Cuma aneh doang kalau Stoner ya. Ya, tapi nggak pernah. Nggak pernah. Ya udah nggak usah kayak begitu kali ya. Oh jadi nggak usah. Ya, jadi jujur aku pengalaman di pedok hampir 10 tahun juga. Karena Alex nggak ada kejadian nggak pernah menang apa-apa juga. Ya. Iya. Oke. Ya sudah jadi jangan begitu. Intinya jangan begitu. Hari ini lagi bad mood saya, lagi keras. Lagi bad mood. Padahal dia nggak ngerasain waktu Alex ngamuk-ngamuk itu. Oh, tapi aku percaya karena kamu ada di situ, aku tahu. Iya, aku selalu ada di situ. Tetapi aku bisa baca bahwa dia orangnya kayak begitu. Mood banget. Makanya, kemarin ada cerita lucu, aku mau kasih tahu. Kemarin waktu saya post AC-nya FP3 kalau saya nggak salah ya, FP3 atau FP2 lupa. Aku taruh nama Sandra Espargaro. Sandra Espargaro. Semua orang Matteo kenapa Sandra? Kok siapa Sandra Espargaro? Mereka pikir saya salah. Tidak. Sandra itu Sandra Lopez. No bro. Orang Racing di Italia zaman dulu ada satu komik. Orang komik seperti nggak tahu siapa komedi Indonesia. Orang komedi Indonesia yang dia selalu bikin sketch. Itu di suami istri ya. Yeah. Suami istri namanya satu Sandra dan satu Raimondo. Dan mereka berantem mulu. Tapi yang ngajak berantem Sandra terus. Dan dia terkenal banget dulu ya. Sama kayak di MotoGP kan Sandra itu kan yang ngajak berantem semua orang itu sebetulnya sih Espargaro Sandra. Tapi yang Raimondo sih adanya sendiri. Iya. Jadi kakak adik kan kalau marah sih Sandra kan marahnya setengah mati sama kan dua race yang lalu marah waktu di free practice marahin Paul habis-habisan ya. Dan sering dia bukan pertama kali dia habisin Paul ya karena Paul ganggu lainnya atau apa makanya saya bilang Sandra Espargaro. Jadi guys sekarang kalau baca di postingan saya Sandra Espargaro itu Alex ya. Dia enak yang ngomong di situ doang. Saya satu pedok sama orang kayak gitu. Coba bayangin nggak penderitaan kita. Sandra cewek udah udah punya. Ngomel-ngomel. Dia punya ini kan? Period. Iya. Ya. Nah, udahlah. Udah kejauh kemana-mana. Bongkar-bongkar gosipnya udah. Dadah.